Ih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Citra di mata pelajaran Sosiologi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang modul 3, di mana judul modulnya adalah menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Seperti yang kita pelajari minggu kemarin, ini kan saya minta untuk mempelajari di unit 1 dan unit 2. Unit 1 itu aku di antara kalian, dan unit 2-nya indahnya silaturahmi. Kemarin itu saya meminta Anda untuk mengumpulkan jawaban dari soal yang saya berikan. Nah, sekarang kita akan membahas di modulnya tentang unit 1 dan unit 2. Di materi unit 1 ada aku di antara kalian. Ini seperti yang saya bikin soal kemarin itu. Apakah Anda mengenal media sosial? Media sosial apakah yang Anda miliki? Pasti kebanyakan ada Facebook, Twitter, Instagram. Itu. Kemudian penggunaan media sosial telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan mengubah kebiasaan dan kebudayaan masyarakat. Banyak dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif yang muncul akibat penggunaan media sosial. Nah, kita akan bahas di sini tentang pengertian individu dahulu dan kelompok masyarakat. Individu berasal dari kata Yunani, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Dan terdapat 3 aspek dalam individu, yaitu aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial, di mana aspek-aspek tersebut saling berhubungan. Apabila salah satu rusak, maka akan rusak aspek lainnya juga. Nah, di sini individu itu tidak akan jelas identitasnya tanpa adanya suatu masyarakat yang menjadi latar individu tersebut. Hal tersebut ditandai pada saat individu tersebut berusaha menempatkan perilaku pada dirinya sesuai dengan norma dan kebudayaan lingkungan tersebut. Seperti di Indonesia, individunya menjunjung tinggi perilaku sopan santun dan beretika dalam bersosialisasi. Individu selalu berada di dalam kelompok. Peranan kelompok tersebut adalah untuk mematangkan individu tersebut menjadi seorang pribadi, di mana prosesnya tergantung terhadap kelompok dan lingkungan dapat menjadi faktor pendukung. Jadi prosesnya untuk mematangkan individu menjadi seorang pribadi itu tergantung kelompoknya dan tergantung lingkungan. Contoh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat merupakan konsep yang sangat umum dipakai dalam sosiologi dan antropologi. Sebenarnya kelompok itu merupakan kumpulan manusia yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, tidak semua pengumpulan manusia dapat disebut sebagai kelompok. Di sini disebutkan kelompok masyarakat adalah ada beberapa pengertian. Yang pertama, kriteria kelompok itu ada atau tidaknya organisasi. Yang kedua, ada atau tidaknya hubungan sosial di antara warga kelompok. Dan yang ketiga, ada atau tidaknya kesadaran jenis di antara orang-orang yang ada dalam kelompok yang dimaksud tersebut. Kemudian dari analisis itu ada 3 kriteria kelompok masyarakat: asosiasi, kelompok sosial, kelompok kemasyarakatan, dan kelompok statistik. Nah, di sini ada pengertian asosiasi. Asosiasi merupakan kelompok yang memenuhi 3 kriteria Bierstedt tersebut. Suatu asosiasi atau organisasi formal terdiri atas orang-orang yang memiliki kesadaran akan kesamaan jenis. Ada hubungan sosial di antara warga kelompok dan organisasi. Jadi kalau asosiasi itu organisasi formal terdiri dari orang-orang yang memiliki kesamaan jenis, gitu.
Kalau kelompok sosial, kelompok yang para anggotanya memiliki kesadaran akan kesamaan jenis serta hubungan sosial di antara warganya, tetapi tidak mengenal organisasi. Oleh Bierstein disebut sebagai kelompok sosial. Kemudian yang ketiga, kelompok kemasyarakatan. Kelompok kemasyarakatan itu merupakan kelompok yang berisi orang-orang yang memiliki kesadaran jenis saja. Tidak ada hubungan sosial di antara orang-orang tersebut maupun organisasi. Disebut sebagai kelompok masyarakatan. Misalnya kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Orang sadar sebagai sesama laki-laki atau sesama perempuan, namun tidak ada organisasi atau komunikasi di antara mereka. Yang kedua, di unit 2 kita lanjutkan ya, indahnya silaturahmi. Nah, di sini kita akan membahas tentang tradisi masyarakat Indonesia sebagai wujud adanya interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, di sini bisa jenengan lihat ada interaksi sosial yang pembahasannya tentang ciri-ciri. Yang pertama ada pengertian, jenis, syarat, ciri-ciri. Nah, yang pertama adalah di sini nih. Interaksi adalah dari gambar ini. Interaksi adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Hal ini terjadi dalam rangka manusia memenuhi beragam kebutuhannya, mulai dari makan, pekerjaan, hingga eksistensi dirinya. Demikian dapat dikatakan bahwa interaksi merupakan suatu proses fundamental dalam masyarakat, sebagaimana Lalcott Parsons berpendapat bahwa tindakan dan interaksi sosial dipengaruhi oleh dua macam orientasi, yaitu orientasi motivasi dan orientasi nilai-nilai yang bersifat sosial. Nah, jadi di sini kita sudah bahas tentang unit 1 dan unit 2. Penugasannya bisa dibaca di sini. Sepulang dari belanja, Santi digoda oleh seorang pemuda. Tatkala ia lewat di depannya, berbagai cara dilakukan si pemuda agar menarik perhatian Santi. Namun Santi tidak menanggapinya. Godaannya bagaikan pepatah, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Maka Santi meneruskan perjalanan hingga sampai di rumah. Nah, pertanyaan dari penugasan pertama ini adalah, apakah peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Jika kalian menganggap hal tersebut sebagai interaksi sosial, berikan alasannya, dan jika bukan, berikan juga alasannya. Dan kalau begitu, adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa tercipta suatu interaksi? Jadi tugasnya dengan adalah di penugasan yang pertama ini. Anda menjawab 3 pertanyaan ini dari kisah yang disampaikan di sini. Oke. Kemudian yang kedua, nah di sini ada penugasan keduanya. Di sini ada bacaan atau komik, tapi Anda tidak boleh meniru perbuatan yang dilakukan ketika hal itu tidak tepat. Nah, ini contohnya. Ada seseorang yang melakukan bimbingan skripsi. Di sini kalian bisa baca, maaf Pak, terlambat. Dia ketawa. Gimana sih Dek? Udah saya tunggu dari tadi. Kamu dari mana saja? Kemudian dia menjawab, motor saya mogok Pak tadi. Terus saya ke kampus naik bis. Lah di bis itu saya kecopetan Pak. Terus si dosen bertanya, dompet kamu hilang? Bukan dompet saya Pak, tapi draft skripsi saya Pak. Ya, dengan wajah yang sedih. Nah, di sini tugas Anda adalah menjawab ini, tokoh yang ada dalam komik itu siapa saja. Kemudian apa yang dilakukan kedua tokoh tersebut, dan adakah hal yang dibicarakan, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Kalau jenengan bisa menjawab 4-4-nya ini, berarti interaksi sosial Anda sudah mengerti dengan mengidentifikasinya. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi tugasnya ada yang pertama di penugasan pertama ini dan penugasan kedua dengan mengerjakannya. Kemudian di sini ada ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri dari interaksi sosial itu yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1. Jelaslah, karena interaksi sosial itu berhubungan dengan orang lain. Jadi tidak hanya 1 orang, tapi minimal 2 orang, bisa lebih.
Kemudian adanya kontak dan komunikasi. Kontak dan komunikasi itu yang dimaksud dalam artian adanya hubungan timbal balik, meskipun tidak secara tatap muka atau tidak secara langsung, tetapi bisa melakukan media-media sosial yang ada saat ini. Kemudian adanya tujuan yang hendak dicapai. Jadi dengan melakukan interaksi tadi itu ada tujuannya. Untuk apa sih tujuannya? Seperti itu. Nah, saya minta jenengan untuk mencari pengertian dari imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, empati. Tugasnya ada 3 nggih. Yang pertama adalah mengerjakan penugasan 1, penugasan 2, dan yang ketiga mencari pengertian dari imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Itu ada 3 tugas. Jadi untuk di unit 1 dan 2 tugas panjenengan ada 3. Yang pertama di halaman 6 ini penugasan 1, kemudian ada di halaman 8 penugasan yang ini, dan juga mencari pengertian tentang faktor-faktor dari interaksi sosial. Sampai di sini saya harap panjenengan mengerti. Untuk penugasan keempat nanti kita akan lanjutkan, penugasan 4 dan 5 kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Begitu nggih. Dan untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sampai di sini. Semoga Anda mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang dimengerti silakan ditanyakan di melalui WA pribadi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.